Tapi harus kita bedakan, jangan pula kita bawa ke lapangan koper. Ada rodanya nanti. Ya, ada rodanya lagi kan. Kalau sekarang nggak apa-apa lah, karena ada yang pakai koper. Tapi ada tas yang ada ininya kayak saya punya tas carrier, Tapi ada roda. Ini saya bisa Lo tarik. bisa multifungsi. Nah, gini. Kalau capek, enggak saya bawa ke belakang. Itu ada, saya punya itu. Nah, oke Kak. Kemudian pada saat kita mau penjelajahan, itu ada dua jenis packing. Packing basah dan packing kering. Ya. Kalau yang basah kita menggunakan plastik. Itu kalau pada saat musim hujan. Kalau packing kering itu biasa kita pakainya di koper. Bisa juga kalau kakak menggunakan koper itu yang packingannya yang basah. Boleh. Ya kan Kak? Kemudian ada pembagian pada saat kita mengisi tas ini, tas carrier, ada pembagian jenis-jenis bendanya. Nah, dengar nggak Kak apa saja? Bagian. Iya, terus apa lagi? Pakaian, peralatan. Oke, kalau makanan tadi masuk ke ini ada 3 ya, ada 4 ya Kak Empri. Jadi ada yang sedang, berat, ringan, dan yang sesuai kebutuhan. Oke, jadi yang berat tadi apa ya termasuk yang berat? baju, Pakaian. Jadi kalau yang ringan apa? snack, Snack, makanan. Oke, yang sedang? Yang sedang perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi. Oke. Nah, ini bisa kita bedakan. Kalau saya membawa beras ukurannya 1 kilo, kakak 1 kilo, itu sama nggak? Beratnya sama nggak? Berat sama, cuma volumenya aja yang berbeda. Mana volumenya bisa berbeda? Maksudnya gini, kalau baju kan dia Enggak, saya beras tadi beras. Saya bawa beras 1 kilo, kakak 1 kilo. Sama nggak beratnya? sama. Kalau saya bawa pakaian, sama kakak yang kecil, dibungkus dalam plastik, sama nggak beratnya? beda. Beda kenapa? Karena kakak lebih besar. Ya, kakak lebih besar, kakaknya lebih besar lagi. Ya jadi seperti itu ya, karena beratnya berbeda. Nah sekarang berarti kalau yang paling berat itu yang mana sekarang? Antara pakaian tadi sama yang beras? Kalau pakaian namanya lebih banyak berat pakaian, tapi kalau seandainya pakaiannya sedikit bisa kayak 1 pasang, enggak Tidak berat. Ya, jadi nah kita lihat dari sini nih. Berarti yang berat di mana kita taruh? Bawah. Di bawah. Di bawah, Ya. Di atas. Sini. di atas. Iya, kalau kakak naik di atas ini kan seperti gini kan. Kalau yang berat di paling bawah, kakak saat kakak Berarti tengah dia. kuleng kakak. Jadi Tengah berat tadi? pertengahan ya. Tengah, oke. Jadi yang di tengah berarti apa yang berat tadi? Beras, Berat. Paling bawah berarti apa? baju, Ya, baju udah termasuk sedang. Sedang. Yang ringan tadi apa berarti? Snack. Nah, satu lagi yang dibutuhkan. Apa tadi yang dibutuhkan? alat obat-obatan ya. Boleh. Peralatan sholat. Biasanya kan kalau kita berhenti di mana kita kan sholat. Itu Apa dia lagi? Yang paling dibutuhkan untuk di atas. Iya, itu santara. Apa perlengkapan? Kalau hujan apa kita bawa? Jas. Jas hujan. Paling dibutuhkan. Nah, kalau ini kan tas ini ada berapa kantong, ya kan? Kalau kakak ada minuman boleh di samping, atau misalnya ada P3K yang ringan nggak obat-obat ya. Kalau misalnya kakak sesak, taruhnya di sini. Pokoknya sesuai kebutuhan, ya kak. Jadi ingat tadi pembagiannya apa? Yang paling bawah Baju, yang sedang, sedang. yang tengah berarti berat, ringan. ringan. Oke, kita coba sekarang. Nah, pengisian ini matras harus kita isikan ke dalam. Kenapa? Supaya juga posisinya aman, posisi barang-barang kita aman. Ya. Oke. Nah ini kita anggap adalah ini packingan basah ya kak ya. Nanti semua barang-barang kita tuh kakak masukkan ke dalam plastik packingan. Nah, plastik packing ini karena darurat. Ada plastik putih kak, yang kiloan. Nah pakai karet. Pokoknya tuh anginnya dikeluarkan sampai tergulung habis nih. Angin jangan ada sampai di dalam. Atau kita beli plastik yang packing bisa dikeluarkan angin. Nah kan ada tuh yang Yeah. pakai vakumnya. Yeah. Ya.
Jadi kakak packing saya untuk menginap 1 malam. Itu dalam plastik itu siapkan pakaian semuanya lengkap. Di situ tak dari dalaman sampai luaran. Masukkan. Ya. Di press sampai padat. Ya, itu packingan basah. Nah, ini kenapa seperti ini kita masukkan, Kak? Nah, ini ada ketentuan. Kalau nantinya kakak-kakak penjelajahan itu untuk memasukkan parang atau pisau biar aman. Kalau pisaunya itu tidak ada gagangnya, ya kan? Kan biasa itu gagang. Apa maksudnya sarung? Sarung. Kalau nggak ada sarung, jadi masuk kita yang bungkus dengan kertas, kita ikat, bisa masukkan ke sela-sela sudah capek. Sudah, setelah itu ini masukkan. Nah, ini adalah apa? Ringan atau berat? Sedang atau? Sedang. Sedang. Berarti dia berada di Bawah. Di bawah. Satu hal, Kak, kenapa beratnya di tengah? Karena pada posisi kita di sini, pernah lihat nggak kalau ibu-ibu menggendong anaknya di belakang atau orang Korea bawa anak bawa ininya di belakang? Kenapa? Jamu gendong. Iya, lebih kuat di sini. Posisi kita tuh lebih kuat. Iya, di Makanya tulangnya. di tengahnya itu yang berat. Oke, kita masuk. Nah, ini ada logistik. Nah, masukkan, Kak. Logistik. Oke. Selanjutnya P3K. Atau inilah makanan juga boleh kita anggap. Nah, ini adalah Jas hujan hujan. atau perlengkapan mukena. Nah, Perlengkapan sholat. oke, masukkan. Oke. Nah, ini harus padat. Jadi pokoknya harus padat kakak buat supaya muat. Apalagi kalau misalnya kakak penjelajahan berapa hari, kan? Jadi harus betul-betul packingannya bagus. Jangan sampai tengah jalan hujan habis semua basah, kakak nggak bisa menggunakan pakaian. Dan kalau kakak betul cara packingnya, pada saat nanti melewati sungai, kakak bisa terapung dengan ini, ngapung, megang. Itu nanti kita buat gitu ya, terapung, terapung. Karena kan aman itu di dalam, Oh, nggak ada karena udah basah. di packing dengan ini Ya, paling Tapi tasnya kalau aja ada yang basah. bocor, kakak tenggelam. Kalau ada yang bocor, ya jangan coba-coba kakak membuat menjadikan tas itu pelampung kalau kakak nggak yakin packingnya. Kakak tenggelam saat ininya. Oke, kemudian yang tadi ya kita sudah taruh barang-barang yang mungkin bisa diambil di sinilah kakak mau taruh apa. Karena kan banyak, ya banyak bisa dipakai tas sekarang, ya banyak ininya. Ada pertanyaan kita? Ini kita anggap packingannya sudah selesai. Barang berat ya, ini bukan barang ringan, barang berat. Jadi kakak tinggal putar barang atasnya. Biasa anak-anak di sinilah serunya. Bisa balik dulu. Iya. Masukkan ke dua kiri kanan Tangan kakak, tangan kakak. Iya. pegang samping, posisi samping. Posisi yang paling berat yang ada di posisi tengah itu yang kakak jaga untuk keseimbangan kakak. Dah, langsung angkat dengan 1, 2, 3, hop. Dia angkat besi ke kepala. 1, 2, 3. Ini ringan, kebetulan ringan. Tahan Nah, kepala dulu. tahan, setel dulu, nanti kalau pas kita mau angkat, kita anggap dia bisa dapat di sini. Kan udah kak setel dulu nih, dah. Ini kan posisi ini berbalik nih. Untuk kakak ini nanti jatuh. Nah, dia harus begini. Nah, oke, habis setelah setel, angkat tangannya. Gitu deh. Ya, sekalian. Nah. Gitu ya. Nah, kalau selama ini nggak gitu kan? Angkat kemari. Saya pernah gitu ngangkat kan carrier-nya 90. Jadi saya coba malas saya terlalu Nggak berat. bangun lagi. Pas saya gini saya nggak bisa bangun. Aduh, tolong. Jemput ke belakang dirinya. Tapi sudah, Kak Ana sudah pernah mencoba. Rasulullah sudah pernah. Tapi dengan benar di packing ya, dengan benar di packing. Oke, Kak. Mungkin kakak lain ada yang mau coba, silakan. Ya Putri kalau mau coba silakan. Gue tanya tadi kan Tangan, gitu. Ya bagian-bagian yang kecil-kecil tuh sediakan, misalnya korek itu tetap diperiksa, Kak. Korek itu apa? Misalnya kakak perlu misalnya masak supaya ke garam, itu paling penting. Supaya ke jadi memang yang barang hal-hal itu harus kakak sediakan. Pisau kecil ya, pisau lipat misalnya. Kalau kita di lapangan, kita nggak ada makanan, udah habis makanan kita bisa melihat, oh ada buah-buahan yang bisa dimakan sama monyet, itu bisa kita makan. Ada misalnya ayam hutan misalnya ya, itu nanti dijelasin di sana ya. Nah, itu bisa juga kak ini kan. Nah, gitu ya. Oke, sudah berubah lagi? Belum. Ada pertanyaan? Ya kak. Kan tadi ada 2 jenis packing, yang satu basah, yang satu kering. Kalau yang keringnya itu gimana maksudnya?
keringnya nggak ada plastiknya. Dari plastik. Berarti Masuk langsung. kakak misalnya mau pergi kemana ke Jakarta, langsung packing aja di koper. Namanya packing kering. Oh, tanpa itu berarti ya, tanpa matras tadi. Tanpa, ya enggak lah, kakak bawa matras pergi ke hotel. Oke. Ya, itu maksudnya. Jadi di dalam koper, ya kakak masukkan aja pakaiannya rapi. Satu lagi Kak Yan, mungkin penambahan. Kalau packing basah, kalau kita keadaan sekarang nggak ada tempat untuk mencuci ya Kak. Satu packingan itu kakak buatnya lengkap. Di situ Dari bagian dalam sampai luar satu lengkap. Gigi mandi bawa satu kantong plastik itu. Begitu kakak pakai, yang kotor packing lagi dia ke dalamnya. Bungkus lagi, tas nggak bau, semua nggak bau, aman. Itu dia kalau Pakaian fungsinya itu ya? packing basah. Ya siapkan saya kakak untuk lapangan tuh berapa hari ya, dia siapkan berapa setel pakaian. Itu udah digulung-gulung. Jadi satu paket. Tapi biasanya seperti itu. Jadi tinggalin lah, nggak basah. Berarti satu paket itu bisa mulai dari atasan sampai bawah. Iya. Satu. Full. Satu paket. Jangan pernah hari diajarin pertama kali. ini, hari Ya, kedua ini, ya. hari ketiga ini. Ya kan, Tinggal ambil. Kalau Banyak anak kakak. LT itu Kak, kalau anak LT di sini ada yang SMP, ada yang dari SMP. Kalau anak LT itu disusun tuh Kak sesuai dengan ini. Orang tuh kan 6 hari tuh. Iya. Nah, sesuai dengan ini. Jadi kalau mau ngambil itu, saya ditanya sama yang penguji. Coba saya mau seragam olahraga. Nah, dia masukkan dari sela-sela ini. Makanya kalau pakai matras seperti ini, packingnya kita seperti ini, tapi tidak di luar matrasnya. Aman untuk adik-adik kita pada saat ada instruksi penilaian untuk mengambil pakaian. Walaupun di tenda begitu juga, dia tinggal masukkan ini, dia tinggal raba aja plastiknya itu 1, 2, 3. Tulis Nomor ya. 3 ini adalah pakaian olahraga. Dia kan udah punya list, dia udah punya list, tinggal tarik aja karena plastiknya enak narik dari sini. Itu dia Kak. Cobalah nanti kakak-kakak coba making seperti itu. Asik.